menentukan hasil kali skalar dua vektor. Ini pertemuan pertama. Kedua, menentukan sudut antara dua vektor. Dua pertemuan ini yang nanti akan Selamat berjumpa kembali dengan Pak Buyung pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hasil kali dua vektor, hasil kali skalar dua vektor. Kita punya dua vektor. Kamu bisa perhatikan papan tulis berikut ini ya. Kita punya dua vektor, vektor A dan vektor B. Nah, dua vektor ini membentuk sudut alfa. Maka pengertian hasil kali dua vektor itu vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kosinus alfa. Ini alfa ini sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ini secara geometri pengertiannya begini, hasil kali dua vektor. Nah, sekarang coba penerapannya bagaimana. Kita lihat contoh satu berikut ini. Contoh satu, misal vektor A, vektor B membentuk sudut 60 derajat. Terus diketahui panjang vektor A-nya itu 4. Panjang vektor B-nya 6 akar 3. Nah, ditanya A dot B berapa? A dot B sama dengan 4 kali 6 akar 3 kosinus 60 derajat. Sama dengan 24 akar 3 kosinus 60 setengah saja ya. Berarti hasilnya 12 akar 3. Terus contoh kedua. Sebelumnya kita sudah mempelajari vektor basis I. Itu kan 1, 0, 0. Vektor basis J 0, 1, 0. Nah, kalau ditanya vektor I kali vektor J berapa? Kita tinggal hitung panjang vektor I kali panjang vektor J kali cos alfa. Penjelasan di sini tersendiri ya. Panjang vektor I berarti akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 1. Panjang vektor J akar 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat 1 juga. Sedangkan I sama J ini saling tegak lurus. Berarti alfanya berapa? Alfanya 90 derajat. Akibatnya I kali J sama dengan 1 kali 1 cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, kalian nanti bisa mencari, coba dicari. Untuk contoh 3, Bapak minta I dot I berapa, J dot J berapa, K dot K berapa, gitu. I dot I berapa kira-kira? Oh, panjangnya 1 kali 1 cos sudutnya antara I sama I 0 derajat kan? Berarti hasilnya 1. Panjang J 1. Panjang J 1 lagi. Cos
0 derajat sama dengan 1. Ini juga sama, 1 cos 0 derajat 1. Jadi bisa disimpulkan gimana? I J K terus ini 1 terus kesimpulan berikutnya kalau IJ beda, IK JK ini 0 ini kesimpulan yang bisa disampaikan gitu. Nah, vektor kan tidak hanya dalam bentuk seperti ini, bisa juga dalam bentuk vektor kolom. Bagaimana nanti prosesnya? Baiklah, kita lanjutkan dengan nanti pertemuan berikutnya itu untuk membahas hasil kali dua vektor, tapi vektornya berupa vektor kolom, tidak diketahui panjangnya. Begitu. Terima kasih untuk pertemuan yang pertama ini. Kalian perhatikan pembahasan soal berikut ini yang berkaitan dengan hasil kali dua vektor. Soal ini cukup hot, jadi kamu perhatikan baik-baik. Diketahui panjang vektor A 3, panjang vektor B akar 2, panjang vektor A kurangi B akar 6. Ditanya panjang vektor A tambah B. Langkahnya Pak Buyung bagi dua bagian ya. Pembahasannya langkah pertama. Perhatikan berikut ini. Vektor A kurangi vektor B dikali vektor A kurangi vektor B. Menurut definisi, panjang vektor A kurangi B kali panjang vektor A kurangi B kali cos alfa. Gitu. Nah, ini perkalian pelangi panjang vektor A kali vektor A kali vektor B dari begini, B kali vektor A tambah B kali vektor B sama dengan ini dari soal sudah diketahui akar 6 kali akar 6 cos 0 derajat karena dia vektornya sama. Nah ini dari sini diketahui juga 3 cos 0 2AB tambah akar 2 cos 0 derajat sama dengan ini 6. Begitu? Ini 9. Ini 2A kali vektor B tambah 2 sama dengan 6. Nah, kita mendapatkan 2 vektor A kali vektor B sama dengan 5. Ini menjadi bahan untuk menjawab yang akan ditanyakan, yaitu vektor A tambah vektor B. Langkahnya sama, vektor A tambah vektor B kali vektor A tambah vektor B sama dengan panjang vektor A tambah panjang vektor B kali panjang vektor A tambah vektor B cos 0 derajat juga karena dia vektornya sama. Perkalian pelangi 9. Nih AB, nih BA, nih 2 sama dengan panjang vektor A plus B pangkat 2. 11 tambah 2 vektor A kali vektor B sama dengan A plus B pangkat 2. Ini ambilkan dari bagian 1. Jadinya 11 tambah 5 sama dengan panjang vektor A panjang vektor B pangkat 2. Kesimpulannya panjang vektor A tambah panjang vektor B sama dengan akar dari 16, yaitu 4. Ini salah satu soal ya hot yang bisa Bapak sampaikan pembahasannya. Nanti ada soal yang saya siapkan untuk kalian supaya melatih apa yang sudah Bapak berikan. Begitu ya, sampai jumpa lagi nanti di
pembahasan berikutnya. Vektornya tidak diketahui panjangnya, tapi vektornya berupa vektor ini, vektor dalam bentuk vektor kolom atau dalam bentuk vektor basis begini. Misalnya vektor A, A1I, A plus A2J plus A3K. Vektor B, B1I, B2J plus B3K. Nah, kita mau cari hasil kalinya bagaimana? Kita tulis seperti ini, kita tulis. Terus cara mengalikannya ya, pakai pelangi ini. Satu langkah pertama ini, A1I dikali B1I, hasilnya A1B1. Kenapa? Karena I kali I sudah kita bahas, I kali I itu hasilnya 1. Jadi kali 1 ditambah langkah kedua, A1B2 kali 0. Karena apa? I kali J, I kali J kan sudutnya 90 derajat, hasilnya juga 0. Langkah berikutnya, A1 kali B3, I sama K, oh 0. Ditambah, nah sekarang yang kedua, A2J kali B1I, jadi A2B1 0. Berikutnya A2J kali B2J, berarti A2B2 kali 1, karena J sama J hasilnya 1. Berikutnya A2B3 JK 0. Ditambah terakhir A3K kali B1I, berarti A3B1 K sama I beda, berarti 0. Ditambah A3K B2J, berarti A3 B2 beda juga K sama J 0. Ditambah terakhir A3K kali B3K, berarti A3 B3 kali 1. Nah, ini semua kalau disingkat menjadi A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 yang ini, karena yang lainnya itu 0. Inilah rumus yang digunakan kalau kita menjumpai soal nanti bentuknya vektor basis itu. Nanti kita bahas penggunaannya bagaimana ya rumus ini. Nah, lihat contoh 1. Contoh 1 saya tunjukkan sini ya. Contoh 1. A itu 4I tambah 2J min 3K. B 5I plus 3J plus 4K. Ditanya A dot B. Jadi tinggal 4 kali 5 tambah 2 kali 3 tambah min 3 kali 4 sama dengan 20 plus 6 min 12 sama dengan 14. Jadi kita gunakan ini.
Padahal kita tidak tahu sudut yang dibentuk berapa, tapi kalau vektornya dalam bentuk vektor basis kita tetap bisa menghitung. Contoh 2 biar yakin. Contoh 2. A akar 3i plus 4j plus 5k. Vektor B 2 akar 3i min 2j min 3k. Berarti A dot B kita tinggal kali akar 3 kali 2 akar 3 tambah 4 kali min 2 tambah 5 kali min 3 sama dengan ini 6 ya, kurangi 8 kurangi 15 sama dengan min 17. Nah kalau hasilnya ini min patut diduga nanti sudutnya pasti sudut tumpul. Kalau positif hasilnya sudutnya pasti sudut lancip antara 0 sampai 90. Ini contoh yang masih sederhana. Nanti contoh yang lebih rumit nanti akan ada pembahasan berikutnya. Jadi silahkan kuasai baik-baik rumus ini karena nanti bisa digunakan untuk menjawab materi atau soal-soal yang akan dibahas nanti berikutnya. Begitu ya. Kita nanti ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Gitu.